Halo semuanya, perkenalkan nama saya Holila Hibatullah dengan nomor NIM 080118328006. Jadi pada kesempatan kali ini saya ingin membuat program yaitu seperti program nomor satu ini, buatlah program perkalian n buat matriks dengan n diinputkan, lalu inputkan juga ukuran matriks ke satu sampai matriks ke N. Jadi, ukuran tiap matriks bisa berbeda-beda. Lakukan proses perkalian matriks ke-1 dengan kedua, kemudian hasilnya dikalikan dengan matriks ketiga, kemudian hasilnya dikalikan lagi dengan matriks keempat, dan seterusnya sampai matriks ke N, dan tampilkan hasil perkalian akhirnya. Jadi, kita akan membuat program di mana tampilannya akan seperti contoh di bawah ini. Oke teman-teman, mungkin langsung aja kita masuk ke programnya. Pertama, seperti biasa, kita buat dulu include IOStream. Iya, karena ini vektor teman-teman. Eh, apa sih? Matrix. Jadi kita pakai include vektor. Seperti biasa ya teman-teman, include IOStream sebagai headernya biar kita bisa menggunakan cin, cout, dan lain-lainnya. Dan juga kita pakai include vector karena kita akan membuat matrix. Jadi kita perlukan include vector biar dia bisa berfungsi. Dan juga using namespace std biar kita tidak menggunakan std setiap barisnya gitu. Nah, next, kita akan melakukan perkalian dua buah matriks nih teman-teman. Jadi kayak matriks pertama itu akan dikalikan dengan matriks kedua, ketiga, sampai ke N gitu. Misalnya matriksnya sampai 6, berarti sampai dikaliin sampai matriks ke 6 gitu. Kita buat dulu ya. Vektor. Kenapa di sini double? Karena kita akan memasukkan bilangan itu nggak cuman bilangan bulat saja, tapi ada min, ada yang min 0,5, ada yang 0,5, ataupun angka-angka yang tidak bulat gitu. Jadi kita pakai di sini double. Nah, pada baris ke vektor-vektor double itu multiplier itu apa sih artinya? Jadi, eh, untuk baris ini itu mendefinisikan fungsi multiply matrix yang udah aku tulisin tadi teman-teman, di mana dia akan mengambil dua parameter berupa vektor dua dimensi yang berisi elemen matriks bertipe double. Seperti yang udah aku bilang tadi bertipe double karena biar
eh, 0,5, min 0,5 itu masih bisa D-nya bisa berfungsi gitu. Dan juga fungsinya akan mengembalikan hasil perkalian kedua matriks tersebut dalam bentuk vektor dua dimensi gitu. Nah, lanjut lanjut kita akan buat ini ya, integer. Nah, setelah itu tinggal kita deklarasiin. Nah, teman-teman, jadi ini ada integer M, N, integer P. Jadi ini gunanya untuk mendeklarasikan eh apa sih variabel N bertipe integer ini untuk menyimpan jumlah matriks yang diinginkan gitu. Selanjutnya, kita langsung masuk ke pengulangan for ya, teman-teman. For integer I sama dengan 0. Jadi di sini terdapat 3 for ya, teman-teman. Yang ada dalam ini. Salah gitu.
Nah, ini pengulangan for-nya udah jadi. Nah, jadi sini aku mau ngejelasin ke kalian tentang pengulangan for-nya ini ya, teman-teman. Jadi pengulangan for yang ada di soal kali ini itu ada for integer i sama dengan 0, i kurang dari m plus i gitu. Oke, next teman-teman. Nah, setelah ini aku akan ngejelasin tentang for ya, tentang pengulangannya. Jadi ada for integer i sama dengan 0, integer i kurang dari m plus i. Nah, ini nih pengulangan ini untuk membentuk setiap baris dari matriks hasil. Ya, yang ada faktor-faktor double result tadi. Untuk matriks pertama gitu. Dan kedua itu ada integer j sama dengan 0, j kurang dari n. Nah, itu untuk menghasilkan setiap kolom dari matriks hasil dan matriks kedua. Dan kalau untuk for integer k sama dengan 0, k kurang dari p, itu untuk melakukan perkalian nih. Dan perjumlahan elemen pada baris i dari matriks pertama dan kolom J dan matriks kedua pada setiap iterasi nilai dari result IJ, matriks IJ gitu. Akan diupdate dengan hasil perkalian dan penjumlahan tersebut. Nah, next ini ada yang ini result IJ plus ini. Nah, itu artinya eh di mana menambahkan hasil perkalian dari matriks mat mat 1 pada baris I dan kolom K. Kan IK kali mat 2 K kali J. Dan elemen matriks mat 2 pada baris K dan kolom J ke dalam matriks results pada baris I dan kolom J. Itu teman-teman. Nah, langsung next aja kita ke next ya, integer main. Ini seperti biasa ya, integer main kita masukkan in. Ini untuk ditampilkan di kita deklarasikan dulu integer n kalau L ini adalah integer gitu dan masukkan jumlah matriks n biar ini ada di output nanti di pas putaran ini muncul di layar dan juga kita siin kan. Setelah ini kita buat vektor. Kita ulangi lagi ya. Double karena kita mau masukin angka yang bukan cuma angka bilangan bulat doang. Nah, setelah itu kita masuk ke pengulangan untuk memasukkan ukuran dan elemen matriks, teman-teman. Jadi kita buat for, tadi kan udah untuk mengalihkan, nah kita masukin yang untuk memasukkan ukuran dan elemen matriks.
Nah, masukkan ukuran matriks ke berapa gitu. Ini untuk di layar ya, teman-teman. I plus 1. Baru kita ciin kan. Nah, ini kan udah kita masukin untuk pengulangan masukkan ukuran dan elemen matriks, teman-teman. Nah, selanjutnya ini udah kita buat nih output untuk memasukkan ukuran matriks ke bilangan berapa gitu. Selanjutnya kita buat lagi nih untuk ditampilkan di layar nanti, masukkan elemen matriks ke berapa gitu. Ya, kita buat lagi for untuk elemen matriks keberapanya itu. Kita buat lagi pengulangan for, teman-teman. Yes, teman-teman. Nah, jadi ini bagian pengulangan untuk memasukkan ukuran dan elemen matriks. Jadi di sini sudah aku buat for integer int. Jadi ini itu berapa? Sama dengan 0. Ini kurang satu kurang dari n. Satu misalnya n-nya itu 6. Nah, berarti dia akan memasukkan, kalau misalnya dia true, dia akan outputkan untuk masukkan ukuran matriks 1, mana i plus 1. Nah, in rows ini lebih baris dan kolom.
Jadi gitu ya teman-teman. Jadi vektor integer i sama dengan 0, i kurang dari n plus i itu untuk memasukkan setiap matriksnya. Nah, dan setelah itu ada integer rows sama calls, berarti kita tuh untuk mendeklarasikan variabel rows dan juga kolomnya untuk menyimpan jumlah baris dan kolom matriks saat ini gitu. Saat pengguna memasukkan nilainya gitu. Dan juga tadi kata aku sudah out biar untuk masuk ke layar, in di mana nanti akan mengambil input dari pengguna berupa jumlah baris dan juga kolom matriks dan menyimpan dalam variabel rows dan calls tadi. Nah, selanjutnya di bagian elemen matriks itu langsung di out untuk mencetak pesan untuk mencetak dimasukkan ke layar nanti dan juga di bawahnya ada vektor double mat gitu. Itu digunakan untuk mendeklarasikan vektor dua dimensi mat yang merepresentasikan matriks ke i gitu dengan ukuran sesuai yang input pengguna yang sesuai, pokoknya ukuran itu sesuai dengan apa yang diinputkan oleh pengguna gitu. Nah, selanjutnya di bawahnya ada integer pengulangan lagi gitu. For integer j sama dengan 0, j kurang dari rows. Nah, di sini untuk mengisi elemen matriks tersebut. Dan yang bagian k itu, integer k itu untuk mengisi setiap elemen pada baris saat ini gitu, teman-teman. Dan di bawahnya lagi ada chain mat jk itu untuk mengambil input dari pengguna berupa nilai elemen matriks dan menyimpannya dalam matriks mat. Jadi kita mengambil input dari pengguna berupa nilai matriks yang integer J sama K tadi teman-teman. Nah, di bawahnya lagi kan atusan matriks pushback mat. Nah, itu gunanya untuk apa sih? Nah, jadi itu tuh untuk menambahkan matriks mat ke dalam vektor matriks yang ada matriks itu. Itu teman-teman. Jadi untuk menambahkan matriks mat ini ke dalam vektor tersebut. Lanjut. Kita setelah ini kan kita udah memasukkan ukuran dan juga elemen matriks keberapanya gitu ya, KN-nya. Nah, selanjutnya kita mengalihkan semua matriks tersebut nih teman-teman. Yaitu dengan ya teman-teman. Nah, ini kan kita udah buat nih eh untuk mengalihkan semua matriks. Selanjutnya kita akan membuat eh for atau pengulangan untuk menampilkan hasil akhirnya, teman-teman. Jadi kita buat dulu out hasil akhir has eh, hasil akhir perkalian
matriks. Layout sudah, lanjut ke pengulangan per integer i. Bisa juga teman-teman. Jadi di sini aku ada buat mengalihkan semua matriks dan juga ini untuk mengalihkan semua matriks nih dan juga ini untuk mengambilkan hasil akhirnya. Jadi di bagian untuk mengalihkan semua matriks ini kan ada yang vektor-vektor itu ya. Vektor, vektor, double, itu. Nah, jadi itu untuk menginisialisasikan matriks hasil dengan matriks pertama yang diinputkan. Kita menginisialisasikan dulu nih. Baru kita masuk ke loopnya, di mana integer i sama dengan 1, kan. Jadi I kurang dari N. Nah, itu untuk mengalihkan semua matriks yang diinputkan kecuali matriks pertama tadi. Nah, selanjutnya ada juga result sama dengan multiply matrix. Nah, itu untuk mengalihkan matriks hasil dengan matriks berikutnya menggunakan fungsi multiply matrix tadi, teman-teman. Nah, selanjutnya ada cout, hasil akhir perkalian matriks. Nah, itu untuk mencetak di setelah kita running ya, untuk ditampilkan ke layar, menampilkan hasil akhir perkalian matriks gitu. Jadi setelah itu kita masuk lagi ke for, pengulangan for. It, di bawahnya itu ada integer i sama dengan 0, i kurang dari result size. Nah, itu untuk menampilkan hasil akhir matriksnya, teman-teman. Nah, jadi setelah itu integer j sama dengan 0, j kurang dari result 0 size itu untuk menampilkan setiap elemen pada baris saat ini. Jadi, dia akan menampilkan hasil akhir dengan baris dan kolom saat itu. Dan juga untuk result akhir, dia akan mencetak elemen matriks hasil di bagian cout result IJ itu. Nah, nline untuk mencetak new lines setelah setiap baris matriks hasil. Return 0, ini seperti biasa untuk mengalihkan nilai 0 yang menandakan bahwa program berakhir dan sukses, teman-teman. Dan sekarang kita lihat apakah program kita hari ini sukses. Kita simpan dulu dan kita run. Nah, udah bisa nih teman-teman. Kita buat ini dulu ya. Nah,
kita masukkan matriksnya 6. Misalkan kita masukkan ukuran. Oke, kita. Oke, teman-teman, selanjutnya setelah program tadi sudah kita buat, selanjutnya kita akan menginputkan ya. Nah, sekarang ini udah programnya udah berhasil, udah bisa di-run. Kita akan mengikutkan inputan dari contoh nomor 1 ini. Input nilai N itu 6. Terus matriksnya 2 kali 3. Dan juga kita masukin 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. 1, 2, kelebihan. 2, 3. Selanjutnya itu ada 3 kali 4, di mana ada elemen apa aja ya? 1, 2, 0, 4. 1, 2, 0, 4, min 3, 0,5, min 1, 1. 2, min 0,25, 0, 3. Nah, selanjutnya itu 4 kali 2, matriks 4 kali 2, kita masukin juga 0, min 1, enter, 2, 2, masukin lagi 3, 1, masukin lagi min 4, 5. Nah, selanjutnya ada matriks 2 kali 1. 2 kali 1 berarti 5 sama 0. Nah, selanjutnya itu 1 kali 4. Masukin lagi min 2, 0, 1, min 0,2. Nah, lanjutnya ada lagi 4 kali 1 ya. 4 kali 1, enter, min 1, 0, 2 sama 1,5. Enter. Nah, jadi hasil akhir perkalian matriksnya sama ya. Di sini output hasil kali matrisnya min 1137,75, ini juga sama. Di sini juga min 2830,5, ini juga. Nah, jadi begitulah teman-teman tentang program matriks pada kesempatan kali ini. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.